Berikutnya adalah contoh soal perhitungan head pompa. Misalnya ada sebuah soal seperti ini. Sebuah instalasi pompa diperlukan untuk menaikkan air dengan selisih permukaan antara sisi isap dan sisi keluar sebesar 25 meter. Berarti yang diketahui di sini adalah head statisnya. Head statisnya sebesar 25 meter. HA itu sebesar 25 meter. Kemudian tekanan yang bekerja di kedua permukaan sama dengan tekanan atmosfer. Ini berarti kalau kita misalnya gambarkan dalam bentuk sederhana seperti ini. Misalnya ini tangki, kemudian di sini juga ada tangki, maka di sini delta HP sama dengan 0. Jadi HA sama dengan 25 meter. Kemudian delta HP sama dengan 0. Jadi tekanan yang bekerja di kedua permukaan artinya P1 sama dengan P atmosfer. P2 sama dengan P atmosfer. Maka delta HP itu kan sama dengan P2 min P1 dibagi dengan rho G. Kalau P2 dan P1-nya sama dengan tekanan atmosfer, berarti tekanannya P2 kan sama dengan P1. P2 sama dengan P1, yaitu sama dengan tekanan atmosfer. Maka delta HP ini sama dengan 0. Sehingga di sini kita juga bisa tulis delta HP sama dengan 0. Kemudian air dipompa dengan kapasitas 0,7 meter kubik per menit. Berarti di situ adalah Q-nya atau debitnya. Q sama dengan 0,7 meter kubik per menit. Ini nanti bisa Anda jadikan ke meter kubik per sekon misalnya. Ini setara dengan 0,01167 meter kubik per sekon. Kemudian melalui pipa baja dengan diameter dalam 100 mm. Berarti diameter pipa itu sama dengan 100 mm atau sama dengan 0,1 meter. Pipa terbuat dari baja. Ini pipa baja. Kemudian panjang pipa seluruhnya artinya itu dari mulai sisi isap sampai ke sisi keluar itu L-nya adalah 40 meter. L atau panjang pipa itu adalah 40 meter. Kemudian terdapat 5 buah belokan 90 derajat. Belokan 90 derajat, berarti ini belokannya ada 5. Kemudian 90 derajat, R per D sama dengan 1. Dengan R per D sama dengan belokannya ada 5, kemudian 90 derajat, R per D nya sama dengan 1. Kemudian pada ujung pipa isap terdapat katup isap dengan saringan. Pertanyaannya adalah berapa head pompa yang diperlukan. Katup isap dengan saringan itu posisinya di sini. Jadi biasanya kalau misalnya pada pipa sistem instalasi perpipaan, pada ujung pipa isap itu ada katup isapnya. Ini kalau menggunakan pompa sentrifugal, ini berfungsi supaya aliran itu tidak balik. Jadi kalau misalnya pertama kali awal dipancing misalnya, itu
Kalau misalnya tidak dipasang katup isap, nanti kalau mau dinyalakan lagi itu harus dipancing lagi supaya ada airnya. Nanti kita bahas di pembahasan tentang pompa sentrifugal. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka di ujung sini harus dipasang katup isap. Kemudian supaya kotoran itu tidak masuk, maka di katup isap ini harus dipasang saringan. Dan ini biasanya satu rangkaian katup isap dengan saringan. Itu ada di ujung pipa isap. Kemudian berapa head pompa yang diperlukan? Nah, berarti misalnya ada sistem instalasi seperti ini head sistem instalasinya berapa? Dan kemudian nanti pompa itu kan minimal harus bisa mengatasi head sistem instalasi ini. Makanya kemudian kita harus menghitung berapa head sistem instalasi pada desain pemasangan yang seperti ini, pada sistem instalasi yang seperti pada soal ini. Kita coba selesaikan. Sekarang komponen head dari sistem instalasi pompa. Rumus umumnya adalah head total itu sama dengan head statis atau HA, kemudian ditambah dengan delta HP, ditambah dengan HL, ditambah dengan V kuadrat, VD kuadrat per 2G. Delta HP-nya sama dengan 0, karena tadi permukaan, kedua permukaan itu tekanannya sama dengan tekanan atmosfer. HA-nya ini sudah ada 25 meter. HA-nya adalah 25 meter. Nah, berarti yang harus dihitung adalah losses. Head-nya, kemudian VD kuadrat per 2G. Losses itu yang utama, yang di sini diketahui adalah karena panjang pipanya. HL, komponen HL ya, HL. Ini misalnya yang pertama, losses karena panjang pipa. Kemudian yang berikutnya adalah ada 5 belokan. Kemudian ada katup isap dengan saringan. Kemudian ini ada losses belokan. Belokannya ada 5 buah. Berarti nanti losses untuk satu belokan dikalikan dengan 5. Kemudian katup isap dengan saringan. Nah, berarti 3 komponen losses ini yang harus kita hitung. 3 komponen losses ini yang harus kita hitung. Kita hitung dulu yang pertama. Losses karena panjang pipa. Nah, losses karena panjang pipa. Losses karena panjang pipa, ini yang pertama harus kita tentukan dulu. Apakah alirannya laminer atau turbulen? Kalau laminer berarti ini menggunakan lambda sama dengan 64 per RE. Pada sistem instalasi seperti ini kita bisa pastikan bahwa ini pasti alirannya turbulen. Kalau alirannya itu adalah aliran turbulen, maka di sini ada beberapa kemungkinan. Anda bisa menggunakan rumus Darcy, kemudian bisa juga menggunakan rumus Hazen-Williams. Kapan menggunakan rumus Darcy dan kapan menggunakan rumus Hazen-Williams? Itu dengan rumus Darcy. Rumus Darcy itu hanya berlaku untuk pipa yang baru dari besi cor. Di sini menggunakan pipa dari jenis baja. Berarti ini tidak mungkin menggunakan rumus Darcy. Nah, karena ini pipanya panjang kemudian berasal dari baja, kita bisa menggunakan rumus Hazen-Williams. Kalau rumus umum losses itu sebenarnya kan HF sama dengan F kalikan V kuadrat per 2G. Kalau pipa ini bisa dikalikan dengan L kalau pada pipa. Nah, kalau rumus Hazen-Williams ini tidak sama persis dengan ini. Ini kalau misalnya rumus umum ini, kemudian
F atau koefisien gesekannya ini sudah tahu. Ini bisa menggunakan rumus ini. Kalau rumus Hazen-Williams itu adalah rumus empirik. Rumus empiris. Artinya, ini rumus yang diperoleh dari satu penelitian tertentu. Rumus empiris. Kalau rumus umumnya adalah ini, kalau losses pada pipa. Nah, kita gunakan rumus empiris. Rumus empiris untuk rumus Hazen-Williams. Ini HF sama dengan 10,666 dikalikan dengan Q pangkat 1,85 dibagi dengan C pangkat 1,85 dikalikan dengan D pangkat 4,85 dikalikan dengan L. Q adalah debitnya dalam satuan meter kubik per sekon, C adalah koefisien untuk pipa baja, kemudian D itu diameter pipa, dan L adalah panjang pipa. Q-nya dalam satuan meter kubik per sekon, sehingga kemudian ini bisa kita masukkan. Ini adalah 10,666 dikalikan 0,001167 pangkat 1,85 dibagi dengan C-nya bisa dilihat dari tabel. Untuk pipa baja yang sudah lama itu bisa diambil nilai, misalnya kita ambil nilai 100. Di situ antara 80 sampai dengan 100. Kita ambil nilai yang besar 100 misalnya, pangkat 1,85 dikalikan diameter dalamnya adalah 100 mili, atau itu setara dengan 0,1 meter pangkat 4,85 dikalikan panjang pipanya adalah 40 meter. Nah, ini diperoleh HF-nya itu sama dengan 1,6 meter. Berikutnya adalah kerugian belokan. Kerugian belokan. Kerugian belokan, rumus umumnya. Jadi untuk kerugian selain panjang pipa, rumus umum itu adalah HF sama dengan F dikalikan V kuadrat per 2G. F ini adalah koefisien gesekan. Jadi yang berubah nanti F-nya. Komponennya apa? Koefisien gesekannya berapa? Nilai F-nya akan berubah-ubah. Kemudian rumus umumnya adalah HF sama dengan F dikalikan dengan V kuadrat per 2G. V kuadrat berarti kecepatan dari fluida yang mengalir melalui pipa tersebut. Untuk belokan. Nah, sekarang kita berarti harus mencari F-nya dulu. Untuk beberapa bentuk dengan bahan tertentu, F itu sudah ada ketentuannya. Biasanya ada tabelnya, atau di internet juga mungkin ada banyak tabel untuk koefisien kerugian dari beberapa jenis aksesoris perpipaan dan beberapa jenis bahan. Karena ini tidak ada, maka kita bisa mencari dengan menggunakan rumus seperti yang ada di buku Sularso atau di modul misalnya. F-nya itu sama dengan 0,131 dikalikan 1,847 kemudian D per 2R pangkat 3,5 dikalikan theta per 90 pangkat 0,5. Tadi R per D sama dengan 1, berarti kan D per R kalau dibalik D per R-nya juga sama dengan 1. Dari D per R sama dengan 1, maka kemudian bisa dicari. Pertama mungkin kita harus menentukan dulu berapa kecepatannya. Kecepatan fluida yang mengalir pada pipa tersebut. Kita cari dulu V-nya. V sama dengan Q per A.
A-nya adalah lingkaran, maka ini pi per 4D kuadrat sama dengan 0,01167 meter kubik per sekon ya, dibagi dengan pi per 4 dikalikan 0,1 kuadrat. Ini diperoleh 1,49 meter per sekon. Kemudian petanya adalah 90. Maka di sini bisa dicari F sama dengan 0,131 ditambah 1,847 kalikan, rumusnya kan D per 2R. Kalau ini D per R nya kan 1, berarti D per 2R sama dengan setengah pangkat 3,5 dikalikan dengan tetanya 90 per 90, ini pangkat 0,5 diperoleh ini 0,294. Sehingga HF itu sama dengan 0,294 dikalikan V kuadratnya 1,49 kuadrat dibagi dengan 2 kalikan 9,8 sama dengan 0,033 meter. Ini untuk satu belokan. Kemudian untuk katup isap dengan saringan. Ini nilai F-nya itu bisa dicari dari tabel. Kalau di buku Soelarto itu adalah 2.20. Katup isap dengan saringan. Nah, belokan tadi di sini. Nah, ini misalnya katup isap dengan saringan di baris paling bawah, kemudian diameternya 100 mili. Maka di sini kerugian untuk katup isap dengan saringan adalah 1,97. Ini diperoleh F sama dengan 1,97. Sehingga kemudian HF sama dengan F kalikan V kuadrat per 2G. V-nya kan sama karena diameternya sama, berarti 1,97 dikalikan 1,49 kuadrat dibagi 2 kali 9,8. Diperoleh 0,223 meter. Kemudian head kecepatan keluar pada komponen yang terakhir ini, VD kuadrat per 2G, kita hitung dulu head karena kecepatan keluar. Head kecepatan keluar. VD kuadrat per 2G. Berarti 1,49 kuadrat per 2 kali 9,8 sama dengan 0,113 meter. Nah, kemudian head total pompa berarti sama dengan H total itu sama dengan HA plus delta HP
plus HL plus VD kuadrat per 2G. HA-nya tadi sama dengan 25 meter. Delta HP-nya 0 ditambah HL-nya. HL-nya berarti 5 buah elbow. 5 kali 1 elbow sama dengan 0,033 meter. Yang pertama adalah HL-nya ya. HL-nya berarti komponen kerugiannya kan pipa dulu 1,6 meter. Itu punyanya pipa. Kemudian elbow itu 5 kali 0,033 meter. Kemudian katup isap itu adalah 1 kali 0,223 meter. Ini adalah komponen HL. Kemudian VD kuadrat per 2G nya adalah 0,113 meter. Sehingga ini diperoleh head totalnya adalah 27,1 meter. Nah, nanti ketika memilih pompa, maka harus memilih pompa yang headnya lebih dari 27,1 meter. Nanti baru cukup. Bisa digunakan untuk mengatasi sistem instalasi yang seperti ini. Ini untuk contoh soal perhitungan pompa.